Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Elka Silvia dengan NIM 240405502011. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Khusus. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pendidikan anak berkesulitan belajar. Topik ini penting karena tidak semua anak belajar dengan cara dan kecepatan yang sama. Ada sebagian anak yang menghadapi hambatan dalam memahami pelajaran, walaupun mereka memiliki potensi yang normal atau bahkan di atas rata-rata. Nah, anak-anak seperti ini disebut sebagai anak yang berkesulitan belajar. Sebelum kita membahas lebih jauh, penting untuk tahu bagaimana sejarah kesulitan belajar itu sih. Sejarahnya dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama, fase dasar 1800 sampai 1930. Pada masa ini, kesulitan belajar belum dikenal secara luas, namun sudah ada pengamatan dari para ilmuwan dan dokter terhadap anak-anak yang tidak bisa belajar seperti anak lainnya, terutama dalam membaca dan menulis. Yang kedua, ada fase transisi 1930 sampai 1960. Istilah learning disability mulai muncul. Para ahli mulai meneliti dan menemukan bahwa ada anak-anak yang tidak memiliki gangguan fisik, tetapi tetap kesulitan belajar. Mereka menyadari bahwa ini adalah masalah neurologis. Yang ketiga ada fase integrasi 1960 sampai 1980. Kesulitan belajar mulai diakui secara resmi dalam dunia pendidikan. Sekolah-sekolah di negara maju mulai mengembangkan program khusus untuk anak-anak ini. Yang keempat, ada fase kontemporer 1980 sampai sekarang. Banyak pendekatan baru ditemukan. Pemerintah di lembaga pendidikan mulai lebih serius memberikan dukungan melalui pelatihan guru, kurikulum khusus, dan terapi yang sesuai. Sekarang, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kesulitan belajar? Kesulitan belajar adalah kondisi neurologis di mana seseorang mengalami gangguan dalam satu atau lebih proses dasar dalam memahami atau menggunakan bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Ini bisa memengaruhi kemampuan untuk mendengar, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau berhitung. Kemudian ada ciri-ciri utamanya adalah yang pertama, anak tampak cerdas, tapi hasil akademiknya rendah. Yang kedua, cepat lupa materi. Yang ketiga, sulit memahami instruksi atau menyampaikan ide. Yang keempat, performa akademik tidak sesuai dengan usaha yang dilakukan. Kesulitan belajar bukan disebabkan oleh kurangnya motivasi pengajaran yang buruk, gangguan penglihatan atau pendengaran, atau faktor ekonomi. Justru, ini terjadi karena otak anak memproses informasi secara berbeda. Contohnya, seorang anak bisa pandai bercerita, tapi saat disuruh menulis cerita itu, hasilnya kacau dan sulit dibaca. Atau dia bisa menjelaskan konsep matematika secara lisan, tapi kesulitan saat harus menghitung di atas kertas. Kondisi kesulitan belajar di Indonesia. Di Indonesia, kesadaran tentang kondisi mulai muncul pada awal tahun 1990-an di klinik pediatrik FKUI. Banyak anak ditemukan kesulitan membaca, padahal mereka tidak memiliki masalah penglihatan atau kecerdasan. Diagnosisnya adalah duifungsi minimal otak, yaitu gangguan ringan pada fungsi otak yang memengaruhi kemampuan belajar. Namun, sampai hari ini pemahaman tentang kesulitan belajar masih belum merata. Banyak anak justru dianggap malas atau bodoh, padahal mereka hanya membutuhkan pendekatan yang lebih optimal. Kemudian ada respon lembaga pendidikan. Sebagai respon awal, beberapa LPTK atau Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan mulai membuka program khusus untuk menyiapkan guru-guru yang bisa menanggapi anak dengan kesulitan belajar ini. Langkah positif karena tidak semua guru dibekali kemampuan untuk mengenal dan membantu anak seperti ini. Kemudian ada penanganan di sekolah. Di sekolah sudah mulai ada layanan khusus seperti kelas inklusi
atau program pembelajaran individual. Namun, jumlah sekolah yang benar-benar siap menangani anak berkesulitan khusus, termasuk yang kesulitan belajar, masih sangat terbatas, terutama di daerah. Baik, sekarang kita akan masuk pada pembahasan tentang disgrafia. Apa itu disgrafia? Disgrafia adalah salah satu jenis kesulitan belajar yang berhubungan dengan kemampuan menulis. Anak yang mengalami disgrafia biasanya mengalami hambatan dalam mengekspresikan ide atau pemikirannya melalui tulisan. Padahal, secara intelektual, anak tersebut bisa saja memiliki kecerdasan normal atau bahkan di atas rata-rata. Ciri-ciri umum disgrafia. Ada beberapa tanda yang dikenal, diantaranya yang pertama tulisan tangan yang sangat sulit dibaca atau tidak rapi. Kemudian yang kedua, kesulitan dalam mengkoordinasikan ide dalam bentuk tulisan. Yang ketiga, penempatan huruf yang tidak teratur, ukuran huruf tidak konsisten atau penulisan huruf yang terbalik. Yang keempat, menulis dengan kecepatan sangat lambat dan penuh ketekanan. Yang kelima, pegangan alat tulis yang tidak bisa seperti tekanan terlalu kuat atau terlalu lemah. Jenis-jenis disgrafia. Yang pertama, motorik, sulit mengkontrol otot tangan tulis jadi kacau. Linguistik, sulit menyusun kata atau kalimat secara tertulis. Yang ketiga, spasial, tidak bisa menulis lurus atau menjaga jarak huruf atau kata. Penanganan disgrafia, latihan menulis secara bertahap dan sabar, terapi okupasi untuk motorik halus, guna alat bantu seperti keyboard atau buku garis besar, hindari memberikan tekanan berlebihan. Kemudian apa itu diskalkulia? Diskalkulia adalah jenis kesulitan belajar yang berhubungan dengan kemampuan memahami konsep angka, seperti matematika, serta keterampilan berhitung. Anak dengan diskalkulia sering mengalami kesulitan dalam mengenal angka, memahami simbol matematika seperti melakukan perhitungan sederhana seperti penjualan dan pengurangan. Ciri-ciri anak yang mengalami diskalkulia. Yang pertama, kesulitan menghafal fakta-fakta dasar matematika seperti 2 tambah 2 sama dengan 4. Yang kedua, bingung membedakan antara simbol matematika seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Yang ketiga, tidak bisa menghitung mundur atau maju dengan lancar. Yang keempat, sulit dalam menyusun urutan angka atau memahami pola angka. Yang kelima, tidak mampu membaca jam atau memahami konsep waktu. Dan yang jenis-jenis diskalkulia. Yang pertama, diskalkulia verbal. Anak kesulitan menyebut atau menjelaskan konsep matematika secara lisan, meskipun ia bisa melihat dan menulis angka. Yang kedua, diskalkulia praktognostik. Anak tidak bisa memahami hubungan antara angka dan benda nyata. Misalnya, ia kesulitan menghitung 5 kue di atas meja. Kemudian, apa itu diseleksia? Diseleksia adalah gangguan belajar yang memengaruhi kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, dan mengeja. Anak dengan diseleksia sering mengalami kesulitan dalam menghubungkan huruf dengan suara yang mewakilinya, serta memahami kata atau kalimat secara utuh. Diseleksia bukan disebabkan oleh penggunaan penglihatan, pendengaran, atau kecerdasan rendah. Justru banyak anak diseleksi yang cerdas, kreatif, bahkan berbakat dalam seni atau logika. Namun, mereka menghadapi tantangan besar dalam hal membaca. Ciri-ciri umum diseleksia. Yang pertama, membalik huruf atau angka saat membaca atau menulis. Misalnya huruf B menjadi D atau angka 6 dibaca 9. Yang kedua, sulit menyebutkan kata dengan benar, terutama kata-kata yang panjang. Yang ketiga, kesulitan mengeja kata sederhana. Dan yang keempat, membaca sangat lambat dan tidak lancar. Dan yang kelima, tidak memahami isi bacaan meskipun sudah dibaca berulang kali. Metode Mui-Sendori atau visual audio sentuhan, pendekatan fenotip melatih bunyi huruf, kesabaran, dan dukungan emosional.
bimbingan khusus oleh guru atau terapis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.